Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Muhammad Bapak Muntazar, NPM 241105887, kelas 3A Non-Rek Banjarbaru. Hari ini saya ingin mengerjakan tugas akhir atau final project atau UAS, matkul atau mata kuliah pemrograman terstruktur. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan membuka aplikasi Dev C++-nya. Dikarenakan saya sudah menginstal aplikasinya, maka saya hanya perlu menekan Windows, kemudian mengetik Dev C++-nya. Kemudian saya klik open, maka aplikasinya akan terbuka. Yang pertama adalah kita membuat source file baru, bisa menggunakan cara ini atau menggunakan shortcut CTRL-N. Dikarenakan saya ingin menggunakan jendela meringkas, maka saya cukup menekan CTRL dan N. Maka source file baru akan terbuat. Untuk mempersingkat waktu, maka untuk codingannya saya hanya akan melakukan copy paste. Dikarenakan codingan saya melebihi dari 50 baris, saya akan menyalinnya dari program atau codingan yang sudah saya siapkan sebelumnya. Oke, untuk codingan saya sebelumnya sudah keluar, maka saya akan mengetik dengan CTRL A, CTRL C untuk copy, kemudian CTRL V untuk menyalinnya. Maka codingan yang sebelumnya sudah tersalin. Oke, setelah melakukan copy paste, saya ingin menjelaskan codingan yang telah kita copy paste ini. Oke, kali ini saya akan menjelaskan codingan yang telah kita copy paste tadi. Saya akan menjelaskannya secara singkat dan ringkas. Yang pertama itu ada yang ini, call to stream dan seterusnya, yang digunakan untuk input dan output program in dan out. Kemudian di bawahnya ada konstanta integer max berita 5 sama dengan 5. Konstanta ini berguna untuk menentukan batas jumlah maksimal jumlah berita. Dikarenakan kita hanya ingin mencoba atau mengerjakan tugas, maka perlu dibatasi. Kemudian selanjutnya ada string judul, string wartawan, dan integer tahun. Ini berguna untuk menyimpan judul berita, nama wartawan, dan tahun terbit. Kemudian di bawahnya itu ada jumlah berita sama dengan 0, berguna untuk menyimpan jumlah berita yang sudah diinput. Kemudian ada integer pilihan yang berguna untuk menyimpan pilihan pengguna, pilihan menu pengguna. Kemudian di bawahnya ini ada code yang berguna untuk menampilkan judul program nanti. Kemudian ada do yang di sini untuk memulai perulangan menu agar program berjalan terus setelah digunakan. Kemudian di bawahnya ini ada cin pilihan yang berguna untuk menerima input menu dari pengguna. Kemudian di bawahnya ada switch atau pilihan yang berguna untuk menentukan proses berdasarkan menu yang dipilih. Kemudian selanjutnya ada if jumlah berita ini yang berguna untuk mengecek apakah data belum melebihi batas. Kemudian di bawahnya ini ada getLine yang berguna untuk menyimpan data berita ke dalam array. Oke, selanjutnya di bawahnya ada jumlah berita plus yang berguna untuk menambah jumlah data setelah input berhasil atau operator increment. Kemudian di bawahnya ini ada for ini dan seterusnya yang berguna untuk menampilkan seluruh data berita. Kemudian di bawahnya ini ada while yang ini yang berguna untuk menelusuri data berita saat proses pencarian. Kemudian di bawahnya ini ada lagi if tahun ini yang berguna untuk mencocokkan tahun berita dengan tahun yang dicari. Kemudian ada while pilihan 4 ini dan seterusnya yang berguna untuk perulangan berhenti jika menu keluar dipilih. Kemudian di bawahnya ini ada return mengakhiri program dengan normal. Setelah saya menjelaskan codingan tadi secara ringkas atau poin-poin pentingnya saja, kali ini saya ingin menjelaskan syarat-syarat minimal program yang saya buat ini untuk memenuhi syarat-syarat
pengerjaan final project ini. Kayak yang pertama itu ada tipe data dan variabel dengan syarat minimal 3 jenis berbeda. Di sini saya menggunakan yang pertama string, yang kedua adalah integer, yang ketiga adalah boolean. Sini. Kemudian yang kedua adalah konstanta, program menggunakan konstanta, minimal menggunakan satu konstanta. Di sini saya menggunakan konstanta integer. Kemudian yang ketiga adalah operator minimal dengan syarat minimal ada 2 jenis. Di sini saya menggunakan 2 jenis. Yang pertama itu adalah operator perbandingan di sini dan operator increment di sini. Dan lain-lainnya. Saya menggunakan ada 2. Kemudian keempat adalah pemilihan atau selection dengan minimal 2 dari 3 jenis. Di sini saya menggunakan if else. Kemudian ada switch and case di sini. Yang kelima ada perulangan atau looping. Di sini dengan syarat minimal 2 dari 3 jenis. Di sini saya menggunakan do dan while. Do dan while. Kemudian saya menggunakan for. Ini kemudian saya menggunakan while di sini. Ya, yang keenam dengan syarat minimal 1 jenis. Di sini saya menggunakan max berita. Ini. Setelah saya menjelaskan codingan-codingan tadi, maka saya akan mencoba untuk menjalankan aplikasi ini. Yang pertama adalah dengan cara compile dengan menggunakan shortcut F9 atau mengklik tombol ini. Dikarenakan saya telah melakukan compile sebelumnya, maka saya tidak perlu mengcompilenya lagi sehingga dapat langsung menjalankan aplikasi ini. Untuk aplikasi ini atau program ini tampilannya sebagai berikut. Yang pertama ada judul aplikasi arsip berita wartawan. Untuk codingannya ini. Nih untuk judulnya. Kemudian ada menu utama. Menu utamanya ada memiliki 4 menu. Yang pertama adalah input arsip berita. Contoh yang pertama kita coba dengan menekan atau mengetik 1, kemudian kita tekan enter, masukkan judul berita. Contoh rapat tahunan. Nama wartawan, contoh nama saya Said. Kemudian masukkan tahun terbit. Contoh tahun terbitnya tahun 2026. Maka data berhasil disimpan. Yang kedua, kita coba menu utama kedua, kemudian adalah tampilkan arsip berita. Ini. Untuk berita yang telah kita arsip atau kita simpan, maka akan ditampilkan di sini. Kemudian yang ketiga adalah cari berita berdasarkan tahun. Maka akan disuruh menginput tahun yang dicari. Contoh kita tadi menginput tahun 2026. Maka kita coba cari 2026, maka akan keluar ini judul berita yang tadi kita buat karena berita tadi ada pada tahun 2026. Kemudian kita coba lagi dengan menggunakan tahun yang lainnya atau tahun yang tidak ada inputannya, tahun 2025. Kita klik enter, maka berita dengan tahun tersebut tidak ditemukan karena tidak ada kita input. Kemudian yang keempat keluar, maka aplikasinya akan menutup. Oke, untuk codingannya telah kita jalankan sehingga kita sampai pada penutup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.